Mahar palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Suara gamelan mulai diputar di halaman rumah besar berlantai semen itu. Aroma kemenyan dan wangi bunga tujuh rupa memenuhi udara sejak subuh tadi. Para ibu-ibu sibuk di dapur untuk menyiapkan bahan makanan. Sementara Kang Dekor menyiapkan pekerjaannya. Memasang dekor, memasang kain, menata bunga, dan menyusun pelaminan. Semuanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sementara itu, yang punya hajat, Busri, ibunya Raras. Sedari tadi hanya memperhatikan saja setiap orang yang bekerja. Sedangkan Raras, sang calon mempelai wanita, dia sedang dipingit, tak boleh kemana-mana. Hanya boleh di dalam rumah saja. Saat ini dia sedang ada di kamarnya. Dengan perasaan yang selalu bahagia, karena beberapa hari lagi ia akan menikah. Raras berdiri di depan jendela kamarnya, menatap semua kesibukan itu dengan dada berdebar. Tangannya dingin meski udara pagi terasa hangat. Ia menatap tenda yang berdiri menjulang tinggi di depan rumahnya. Alhamdulillah, pernikahan impianku akhirnya bisa kuwujudkan, gumamnya. Tiba-tiba Busri masuk. Gimana, Nduk? Kamu suka nggak? Sesuai harapanmu atau tidak? Tanya Busri. Raras mengangguk, karena memang apa yang dimintanya sudah sesuai. Sudah, Bu. Aku senang banget, sesuai keinginanku, jawabnya. Tapi maaf ya, Bu. Ini pasti mahal kan? Katanya lagi. Busri hanya melirik anaknya sekilas. Iya, tapi nggak apa-apa. Asal kamu senang, ibu juga ikut senang. Ini pernikahanmu, tapi ingat, semua dari tabungan kita ya, jangan sampai hutang, kata Busri memperingatkan. Raras pun mengangguk. Ada sedikit perih di dadanya. Sejak awal, semua biaya pesta ini memang keluarganya yang tanggung. Mulai dari biaya tenda, dekorasi, hingga konsumsi semua dari keluarganya. Bahkan sampai ke souvenir. Tapi ia tak terlalu mempermasalahkan itu. Baginya yang penting pernikahannya berjalan lancar dan calon suaminya, Arman, terlihat bahagia. Arman pria berumur 40 tahun yang berwibawa. Baru dikenalnya 6 bulan lalu. Mereka bertemu di acara reuni teman SMA-nya di kota sebelah. Arman yang kala itu mengenakan batik rapi dan berbicara sopan langsung menarik perhatian semua orang. Ia bercerita kalau memiliki bisnis properti di luar kota. Gaya bicaranya tenang tapi meyakinkan. Saat itu, Arman datang karena ada undangan. Dia bukan alumni SMA yang sama dengan Raras. Raras orangnya sederhana, tapi berwawasan. Saya tahu dia yang saya cari. Begitu kata Arman waktu melamar di hadapan keluarga besar. Yang membuat semua orang terperangah adalah saat ia menyebutkan mahar pernikahan, yaitu ia berjanji akan memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah. Ibu Sri sampai menutup mulut, hampir tak percaya. Masya Allah, Arman, apa tidak terlalu besar? Tanyanya. Tidak, Bu. Raras pantas mendapatkannya. Jawab Arman santai dengan senyum menawan. Sejak hari itu, kabar tentang mahar 1 miliar menyebar cepat ke seluruh kampung. Semua tetangga membicarakan Raras dengan nada iri dan kagum. Hebat ya Raras, dapat jodoh mapan, kata Bu Mina saat membantu membuat kue untuk acara pengajian menjelang pernikahan. Ya, katanya maharnya miliaran. Untunglah Raras anak baik, sahut yang lain dengan nada setengah percaya. Raras hanya bisa tersenyum. Ia sendiri masih takjub setiap kali Arman menatapnya dengan penuh janji. Kalau sudah menikah, kamu tak perlu kerja lagi sayang. Aku mau kamu fokus urus aku dan anak kita nanti, ucap Arman suatu malam saat menemaninya memilih undangan. Kata-kata itu membuat hati Raras menghangat. Ia merasa benar-benar dicintai, meski kadang ada hal-hal kecil yang terasa janggal. Seperti Arman yang selalu menghindar setiap kali diajak membahas pembayaran vendor atau urusan administrasi pesta. Sayang, nanti semua aku bereskan ya, kamu gak usah pusing. Aku kan laki-laki, biar aku yang urus. Begitu jawab Arman setiap kali ditanya dan Raras percaya. Hari-hari menjelang pernikahan makin sibuk.
Setiap malam rumah Rara seperti pasar malam, lampu hias, suara anak-anak berlarian, dan orang-orang sibuk merangkai janur kuning. Namun di tengah semua keriuhan itu, ada satu hal yang membuat Rara sedikit gelisah. Arman sulit dihubungi. Maaf sayang, lagi urus kerjaan di luar kota. Tenang aja, kamu gak usah khawatir, aku pasti datang di pernikahan kita, ucap Arman. Dan Raras pun kembali menenangkan diri. Ia percaya, semua ini hanya ujian kecil sebelum hari bahagianya. Tapi di luar sana, ada seseorang yang memperhatikan semua persiapan itu dengan pandangan curiga. Bima, abangnya Raras, yang sejak awal merasa ada sesuatu yang aneh dengan calon suami adiknya itu. Namun ia memilih diam. Belum saatnya bicara. Lagi pula dia tak tega menghancurkan kebahagiaan sang adik. Hari itu dari kejauhan, suara tukang gamelan mulai melantunkan tembang Jawa pelan-pelan, mengiringi setiap persiapan pesta. Besoknya, matahari baru naik setinggi pohon kelapa ketika rumah keluarga Rara sudah ramai oleh suara orang. Bau wangi bunga melati bercampur dengan aroma sate yang mulai dibakar di halaman. Di sudut dapur, ibu-ibu masih sibuk menyiapkan makanan untuk tamu. Sementara di ruang tengah, Raras duduk di depan cermin besar. Wajahnya dirias oleh perias pengantin yang terkenal di daerah itu. Cantik banget kamu, Ras. Kayak putri keraton. Puji Mbak Nita, sang perias, sambil menata sanggul dan memasang mahkota. Raras tersenyum malu, jantungnya berdegup kencang. Deg-degan banget, Mbak. Rasanya kayak mimpi, jawabnya. Wajar, sebentar lagi kamu mau jadi istri orang. Semoga semuanya lancar ya, ucap sang perias mendoakan yang terbaik, sambil menepuk lembut bahu Raras. Di luar, suara teriakan anak kecil terdengar riuh. Mobilnya datang, mobil pengantin datang, teriak mereka bersahutan. Semua orang langsung menoleh ke arah jalan depan rumah. Dari kejauhan, 3 mobil hitam berjejer rapi. Yang di depan adalah sedan mewah dengan pita putih melintang di kapnya. Rombongan pihak Arman datang dengan gaya bak pejabat. Pengiring laki-laki memakai batik seragam. Sementara para ibu membawa hantaran yang disusun indah di atas bagi perak berlapis kain beludru merah. Ibu Sri sampai tertegun. Masya Allah, rame banget. Tuh lihat, mobilnya bagus-bagus banget. Bisiknya pada tetangganya dengan nada kagum sekaligus lega. Dari mobil utama, Arman keluar dengan setelan jas abu muda, lengkap dengan dasi biru tua dan bunga kecil di dada kirinya. Wajahnya tampak tenang, penuh percaya diri. Tatapannya langsung mencari Raras yang berdiri di ambang pintu. Malu-malu menunduk dengan kebaya putih dan selendang keemasan di bahunya. Assalamualaikum, sapa Arman sambil menyalami keluarga calon istrinya dengan senyum lebar. Waalaikumsalam, jawab keluarga Laras hampir serentak. Dan anggota keluarga yang ditugaskan untuk menerima tamu mempersilahkan rombongan masuk. Suasana mendadak haru dan hangat. Para tamu menatap pemandangan itu dengan decak kagum. Cocok banget ya mereka. Raras beruntung dapat suami tampan dan sukses, bisik seseorang. Ya iyalah, lihat aja mobilnya, pasti orang berada. Timpal yang lain. Setelah sambutan dan sedikit acara adat penyerahan seserahan, prosesi akad nikah pun dimulai. Raras duduk di kursi pelaminan kecil. Tangannya gemetar sambil memegang tisu. Di depannya, Arman duduk bersila mengenakan peci hitam. Sementara penghulu membuka map berisi dokumen pernikahan. Suara gamelan berhenti. Diganti dengan pembacaan ayat suci yang meneduhkan suasana. Sebagai pembuka sebelum ijab kabul. Semua mata tertuju pada meja kecil tempat selembar kertas cek putih diletakkan dalam bingkai kaca elegan. Di atasnya tertulis jelas dengan tinta hitam. 1 miliar rupiah. Dan di sudut kanan bawah tertera tanda tangan Arman yang rapi dan tegas. Ibu Sri menatap cek itu dengan mata berbinar. Sementara Bima, ia meragukan cek itu. Padahal di sana jelas ada logo banknya. Bahkan ada stempelnya juga. Tapi baginya terasa ada yang aneh. Namun ia memilih menepisnya. Ia melihat Raras begitu bahagia. Dia tak ingin merusak kebahagiaan adiknya. Baik, kita mulai akadnya, ucap penghulu dengan suara tenang.
Saudara Arman Hadi Santosa, saya nikahkan engkau dengan saudari Raras binti Wiryo dengan mahar berupa cek bernilai 1 miliar rupiah tunai. Arman menarik napas panjang, lalu menjawab mantap. Saya terima nikahnya Raras binti Wiryo dengan mahar tersebut tunai. Serentak hadirin mengucap sah, disusul tepuk tangan dan tangisan haru dari keluarga. Raras menunduk, air matanya menetes perlahan. Tangannya menggenggam tisu semakin erat, yang sejak tadi sudah basah karena keringat dan air mata bahagia. Ia menatap Arman, lalu menyalaminya. Kemudian berbisik lembut di telinganya. Mulai sekarang, aku janji bahagiain kamu sayang, kata Arman. Cek 1 miliar itu kemudian diletakkan di pangkuan Rara sebagai simbol resmi mahar. Dan beberapa kamera ponsel segera menyorot momen itu dari berbagai arah. Begitu juga dengan sang fotografer. Coba liatin ceknya, biar difoto, ujar salah satu tamu dengan antusias. Raras tersipu, mengangkat bingkai itu sedikit. Di bawah cahaya lampu, kertas cek itu berkilau seolah memantulkan cahaya kebahagiaan yang menyilaukan. Setelah acara akad selesai, semua orang makan bersama. Musik gamelan diganti lagu-lagu dangdut lembut yang mengiringi tawa para tamu. Arman selalu berada di sisi Raras, melayani setiap tamu yang datang memberi selamat. Mas Arman orangnya sopan, berwibawa, kayak orang berpendidikan tinggi. Bisik salah seorang tetangga pada Ibu Sri. Bu Sri mengangguk, wajahnya berseri-seri. Alhamdulillah, saya memang mendoakan jodoh terbaik buat anak saya, jawab Bu Sri. Ya, itu juga salah satu alasan yang membuat Raras di usianya yang sudah 30 tahun baru menikah. Katanya sih bukan terlalu memilih, melainkan hanya mencoba mencari yang terbaik. Sore menjelang, para tamu mulai pulang satu persatu. Cek 1 miliar itu kini disimpan rapi oleh Raras di lemari bersama dokumen pernikahannya. Ia sempat menatap kertas itu lama sebelum tidur malamnya. Betapa besar rezekinya hari ini. Suami tampan, pesta mewah, dan mahar yang nilainya luar biasa. Mahar 1 miliar adalah yang pertama kali di daerah Raras. Sebelumnya belum pernah ada. Dialah yang pertama kalinya. Raras semakin merasa beruntung. 3 hari setelah pernikahan, rumah keluarga Raras mulai kembali tenang. Janur kuning yang kemarin menghiasi gapura mulai layu. Dan suara tamu silih berganti sudah berhenti sejak pagi tadi. Hanya tinggal sisa-sisa bunga melati di lantai dan foto-foto pesta di ponsel Raras yang menjadi saksi betapa megahnya hari bahagianya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang belum sempat ia lakukan, mencairkan cek mahar 1 miliar rupiah itu. Siang itu, Raras duduk di ruang tamu sambil menatap bingkai kaca berisi cek tersebut. Ia memegangnya hati-hati, seolah takut merusak sesuatu yang begitu berharga. Di sampingnya, Arman sedang bersandar di sofa, memainkan ponselnya. Mas, panggil Raras pelan. Aku mau ke bank besok, sekalian mau tanya-tanya soal pencairan cek ini, katanya. Arman berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Gak usah sayang, ceknya itu masih harus diverifikasi dulu. Aku yang urus nanti ya, kamu tenang saja, jawab Arman. Raras mengerenyit. Diverifikasi? Bukannya cek langsung bisa dicairkan asal ada tanda tangan dan banknya jelas? Tanyanya. Arman menepuk tangan Raras lembut. Ia tertawa sejenak. Kamu gak usah pikirin hal teknis ya. Aku ini kan orangnya sibuk. Tapi nanti aku urus. Lagi pula uang itu bukan buat dihambur-hamburkan. Kamu tenang aja. Secepatnya aku akan transfer ke rekening kamu. Kata Arman lagi begitu meyakinkan. Nada bicaranya terdengar tenang. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Raras ragu untuk bertanya lebih jauh. Ya udah, aku percaya mas, ucap Raras akhirnya. Namun dalam hatinya timbul sedikit rasa ganjil. Hari berganti. Sudah 3 kali Raras mencoba membicarakan hal yang sama. Tapi jawabannya selalu mirip. Aku lagi sibuk. Klien nelponin aku terus, aku pusing, kasih aku waktu ya. Aku capek banget hari ini. Besok aja ya sayang. Begitulah Arman, selalu punya alasan. Kamu tenang aja sayang, gak usah khawatir. Aku ini laki-laki bertanggung jawab. Kamu gak usah bingung soal itu ya. Pokoknya aku janji.
Cek itu akan segera aku cairkan. Akan aku kasih uangnya ke kamu, kata Arman. Kata-katanya benar-benar begitu meyakinkan. Raras mencoba menelan kalimat itu mentah-mentah, tapi hatinya tetap gelisah. Malam ketiga setelah akad, Arman tampak sibuk menerima telepon di teras rumah. Suaranya rendah, tapi Raras bisa mendengar potongan kalimat seperti tenang dulu dan jangan hubungi aku lagi. Saat ditanya, Arman hanya menjawab ringan. Itu karyawan sayang, ada masalah di proyek, katanya. Raras mengangguk, meski wajahnya menegang. Sejak menikah, ia belum benar-benar tahu pekerjaan Arman seperti apa. Semua hanya lewat kata-kata, tanpa bukti nyata. Tapi ia menahan diri, mencoba berbaik sangka. Malam keempat tiba. Hujan turun pelan, mengetuk genteng rumah mereka. Arman duduk di kursi sambil menyalakan televisi. Lalu tiba-tiba berdiri dan meraih jaketnya. Mas, mau kemana? Tanya Raras, yang baru keluar dari kamar dengan daster bunga-bunga. Ke warung bentar beli rokok. Kamu tidur aja dulu, jawab Arman sambil tersenyum. Jam segini? Kan udah hampir jam 11, Mas, ucap Raras. Cuma sebentar kok sayang, aku nggak bisa tidur kalau nggak ngerokok, jawab Arman lagi. Tanpa menunggu jawaban, Arman mencium kening Raras sekilas, lalu keluar rumah. Raras menatap punggungnya menghilang di balik gerimis. Setengah jam berlalu, lalu 1 jam, kemudian 2 jam. Raras mulai gelisah. Ia mencoba menelepon Arman, tapi nomor yang biasanya aktif kini mati. Ya, sudah 2 jam Arman belum kembali. Mungkin masih di warung, sinyalnya jelek. Gumamnya mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun waktu terus berjalan. Sudah pukul 2 dini hari, dan Arman belum juga pulang. Raras keluar rumah, berdiri di bawah teras. Hujan masih menetes pelan. Jalanan sepi, hanya suara anjing menggonggong dari kejauhan. Ia melihat mobil mewah Arman masih terparkir di halaman. Anehnya, motor miliknya tidak ada. Ternyata Arman pergi membawa motornya, bukan memakai mobilnya. Panik mulai menyergap. Ia mengetuk kamar orang tuanya. Bu, Mas Arman belum pulang. Suaranya bergetar. Ibu Sri langsung terbangun. Wajahnya pucat, khas orang yang baru bangun tidur. Belum pulang? Dari jam berapa? Tanyanya dengan suara serak. Dari jam 11 malam, katanya cuma mau beli rokok, jawab Raras. Ya Allah, Ibu Sri langsung membangunkan Pak Wiryo dan Bima. Mereka semua keluar rumah, menyalakan lampu depan, menatap jalanan yang kosong. Pak Wiryo mencoba menelepon nomor Arman berkali-kali, tapi hasilnya sama, nomor tidak aktif. Coba kamu ingat-ingat, dia bilang mau ke warung mana? Tanya Bima. Raras menggeleng. Gak bilang, cuma mau beli rokok aja, katanya. Bima menatap mobil hitam milik Arman yang masih ada di halaman. Kalau cuma beli rokok, kenapa mobilnya ditinggal dan malah bawa motormu? Kan ini lagi hujan, tanya Bima lagi yang bingung. Logikanya, cuaca hujan begini harusnya bawa mobil, bukan bawa motor. Raras tak bisa menjawab. Air matanya mulai jatuh. Malam itu berubah jadi malam paling panjang dalam hidupnya. Setiap detik terasa seperti menunggu sesuatu yang tak pasti. Di dalam kamar, bingkai kaca berisi cek 1 miliar rupiah itu masih tergeletak di meja rias, memantulkan cahaya lampu temaram. Namun kini bagi Raras, kertas itu tak lagi tampak berkilau. Ia justru terasa dingin, asing, dan menakutkan. Sementara di luar sana, hujan terus turun, dan Arman tak pernah kembali. Pagi itu, wajah Raras tampak pucat. Ia duduk di ruang tamu dengan mata sembab, menatap pintu yang semalam tak lagi terbuka. Sejak pukul 2 dini hari, ia belum tidur sama sekali. Hujan yang semalam turun deras kini menyisakan udara lembab dan langit kelabu. Burung-burung tak berkicau seperti biasa, seolah ikut merasakan kegelisahan di rumah itu. Sudah dicari ke warung bawah? Tanya Bu Sri cemas. Udah Bu, semua warung tutup semalam, dan gak ada yang lihat Arman lewat. Jawab Bima yang baru kembali dengan motornya. Dia bawa motorku, gumam Raras lirih. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Wiryo menghela napas berat.
Mungkin ke rumah temannya. Kadang laki-laki kalau lagi banyak pikiran butuh waktu sendiri, ucapnya. Tapi masa nggak kasih kabar, Pak? Nomornya mati dari semalam. Timpal Bu Sri, suaranya mulai bergetar. Laras memegang ponselnya erat-erat. Berkali-kali ia menekan nomor Arman, tapi jawabannya selalu sama. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Setiap kali mendengar suara otomatis dari operator itu, jantungnya terasa diremas. Menjelang siang, Bima memutuskan pergi mencari lebih jauh. Biar aku cari ke kota. Katanya, dia punya kantor properti kan di sana. Aku coba ke alamat yang waktu itu dia sebut ya, ucapnya pada Raras. Raras mengangguk lemah. Iya, katanya kantornya di Jalan Cendana nomor 45, jawabnya. Bima berangkat dengan wajah tegas, membawa fotokopi KTP Arman yang sempat difoto Rara saat mengurus berkas nikah. Namun 3 jam kemudian ia kembali, dengan wajah kelam. Gak ada Ras. Raras menatapnya tak percaya. Maksudnya gimana mas? Tanyanya semakin cemas. Alamat itu kosong. Gak ada papan nama. Gak ada kantor. Cuma rumah tua yang udah lama gak ditempati. Warga sekitar bahkan gak pernah dengar nama Arman Hadi Santosa. Jawab Bima. Dunia Rara seperti berhenti berputar. Tangannya gemetar. Dadanya semakin sesak. Itu gak mungkin mas. Mas Arman pernah nunjukin fotonya di depan gedung itu. Ucapnya masih berusaha untuk mempercayai apa yang dia temui dulu. Bima menatapnya iba. Mungkin fotonya juga bukan gedung itu, Ras. Bisa aja dia ngambil dari internet atau foto di depan perusahaan orang. Ucap Bima tegas. Raras terdiam. Benar juga apa kata abangnya ini. Bima membuka ponselnya, memperhatikan foto KTP milik Arman yang ada di ponselnya. Lalu dia mencocokkan dengan nomor nicknya sendiri. Setelah diperhatikannya, nomor nick milik Arman itu ganjil. Ras, nomor nicknya aneh. Ini ganjil. Harusnya nomornya nggak seperti ini. Ada yang aneh ini mah, kata Bima. Raras terpaku. Tangannya memegangi dada yang terasa nyeri. Mas, maksudmu dia? Bima menatapnya lama. Kemungkinan Arman memalsukan identitasnya juga, jawab Bima. Tangis Raras pecah seketika. Ibu Sri memeluk anaknya yang terisak tak berhenti. Ya Allah Ras, sabar nak, sabar, ucapnya sambil mengelus punggung Raras. Sore itu, keluarga melapor ke polisi. Mereka menyerahkan foto KTP, surat nikah, dan foto Arman. Petugas yang menerima laporan bahkan tampak kaget saat mendengar cerita soal mahar cek 1 miliar. Ceknya boleh kami lihat, Bu? Tanya polisi muda itu. Raras mengangguk, lalu mengeluarkan bingkai kaca itu dari tasnya. Petugas itu memeriksa dengan saksama, lalu berkata pelan, Bu, ini hanya kertas cetakan biasa, bukan cek asli. Tidak ada hologram, tidak ada tanda air, dan nomornya tidak terdaftar di sistem bank manapun. Kata-kata itu menghantam dada Rara seperti palu besar. Ia menatap kertas itu lama, lalu memeluknya sambil menangis histeris. Jadi selama ini, semua cuma bohong, ucapnya. Ibu Sri menjerit pelan, sementara Pak Wiryo hanya bisa menunduk pasrah. Air matanya jatuh diam-diam. Petugas menuliskan laporan, lalu berkata hati-hati. Kasus seperti ini sudah sering terjadi, Bu. Biasanya pelaku berpura-pura jadi orang kaya, menikah sebentar untuk mendapatkan sesuatu, lalu kabur. Kami akan coba lacak berdasarkan foto dan sidik jari yang ada di dokumen. Namun Raras tak lagi mendengar dengan jelas. Kata-kata itu menguap begitu saja. Yang ia rasakan, hatinya kosong dan hancur. Malamnya, Raras duduk di teras rumahnya. Dalam pikirannya masih berharap kalau semua ini hanya mimpi. Dan dia masih berpikir kalau Arman akan kembali. Saat dia masuk ke dalam kamar, ia menatap cek yang kini tampak seperti selembar kertas murahan. Air matanya jatuh lagi. Ya, cek itu sudah tak ada lagi artinya di mata Raras. Di atas meja rias masih tergantung foto pernikahan mereka.
Raras tersenyum di samping Arman yang menatap kamera dengan pandangan tenang. Kini senyum itu terasa seperti ejekan paling pahit dalam hidupnya. Mas Arman, bisiknya di antara isak. Kalau semua ini bohong, kenapa harus aku yang kau tipu? Ucapnya lirih. Di luar, suara jangkrik bersahutan di pekarangan, dan angin malam membawa aroma hujan yang dingin dan getir. Semakin menambah suasana sedih bagi Raras. Sudah 5 hari sejak Arman menghilang, rumah keluarga Raras kini terasa muram. Tirai selalu tertutup, suara tawa lenyap, dan aroma masakan yang biasanya semerbak kini digantikan bau lembab dari dapur yang jarang dipakai. Raras lebih banyak berdiam diri di kamar. Ia jarang makan, jarang bicara, dan matanya selalu bengkak. Foto pernikahan di dinding kini terbalik. Ibu Sri sengaja menurunkannya karena tak sanggup lagi melihat wajah menantu yang telah mempermalukan keluarganya. Di ruang tamu, Pak Wiryo duduk diam sambil memandangi ponselnya. Ia baru saja mendapat kabar dari kantor polisi. Belum ada petunjuk baru soal keberadaan Arman. Namun siang itu sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah mereka. Dari dalam keluar seorang pria berperawakan besar, mengenakan kemeja hitam dan celana bahan. Wajahnya tegas tapi sopan. "Permisi, ini rumah Bu Raras?" tanyanya sopan. Ibu Sri keluar dengan wajah waspada. "Iya, benar. Ada apa, Pak?" Pria itu menghela napas panjang, lalu menunjukkan ponselnya. Di layar terlihat foto mobil hitam yang terparkir di halaman rumah. Mobil yang selama ini mereka kira milik Arman. "Saya dari perusahaan rental di kota, Bu. Mobil ini disewa oleh seseorang atas nama Arman Hadi Santosa. Tapi masa sewanya sudah lewat 2 hari dan tidak bisa kami hubungi. Untungnya mobil ini punya GPS tracker, jadi kami bisa temukan di sini," ucap pria itu. Dunia seakan berhenti sejenak. Ibu Sri menatap pria itu dengan mata membulat. "Apa? Maksud Bapak mobil ini bukan milik suami anak saya?" tanyanya. Pria itu menggeleng pelan. "Bukan, Bu, ini mobil sewaan. Sewanya hanya untuk 1 minggu. Kami sempat khawatir hilang, makanya kami lacak lewat GPS. Untung ketemu di sini," jawab pria itu. Dari dalam rumah, Raras keluar pelan. Rambutnya terurai berantakan, wajahnya pucat. "Mobil sewaan?" Suaranya gemetar. "Iya, Bu, mobil ini resmi kami sewakan atas nama itu," jawab pria itu sambil menyerahkan lembar kontrak. Di sana jelas tertulis, nama penyewa Arman Hadi Santosa, durasi sewa 7 hari. Harga sewa per hari 500.000. Lembaran itu jatuh dari tangan Raras. Ia terpaku, tak bisa bicara. Jadi mobil yang dulu datang dengan gagah di hari akad, mobil yang disorot tamu dan dibicarakan seluruh kampung, ternyata bukan miliknya, gumam Raras. Bima datang tergesa mendengar suara ribut di depan rumah. Ia langsung membaca dokumen itu dan memukul meja dengan geram. "Ya Allah, orang ini benar-benar licik," umpatnya. "Mas, jangan marah dulu," potong pria rental. "Kami cuma mau ambil mobilnya kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tapi kami harus menarik kendaraan ini hari ini juga," katanya dengan sopan. Pak Wiryo hanya bisa mengangguk lesu. "Iya, silakan Pak, kami juga jadi korban," katanya. Saat mobil itu dibawa keluar halaman, suara mesinnya seperti mengiris hati seluruh keluarga. Raras menatapnya lama dari teras. Tubuhnya gemetar. Mobil itu dulu datang membawa harapan dan kebanggaan. Tapi kini pergi membawa rasa malu yang tak terukur. "Bu," suaranya pecah. Ternyata semua yang dia bawa bohong. Mobilnya palsu, maharnya palsu, bahkan dirinya pun bukan siapa-siapa, kata Raras. Ucapannya begitu menyayat hati. Ibu Sri hanya bisa memeluk putrinya erat. "Sudahlah nak, mungkin ini ujian dari Tuhan. Sabar ya, kita nggak tahu apa rencananya nanti," ucap Bu Sri berusaha menenangkan putrinya. Tapi air mata Raras tak terbendung. Ia merasa seluruh kampung kini membicarakannya. Benar saja, bisik-bisik sudah mulai terdengar. Ya biasalah kalau di kampung, gosip itu menyebar begitu cepat, melesat secepat kilat.
Jadi dalam sekejap saja, semua orang kampung sudah tahu berita ini. Katanya mobil Arman diambil rental ya? Astaga, jadi selama ini cuma pura-pura kaya. Mobil sewaan. Dan mahar pun palsu. Kasihan Raras, pasti malu setengah mati. Begitulah kurang lebih bisik-bisik yang mulai terdengar. Raras menutup telinganya. Ia tak sanggup mendengar. Setiap kata terasa seperti duri yang menusuk dadanya. Malam itu, ia duduk di kamar sendirian. Di meja rias, cek mahar 1 miliar itu masih tergeletak. Kini warnanya mulai pudar, lembab karena air matanya. Raras mengambilnya, merobek bingkai kaca, dan menggenggam kertas itu erat-erat. "Kenapa, Mas?" bisiknya dengan suara serak. "Kenapa semua harus bohong?" Kata-kata itu semakin menyakitkan. Namun tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dari luar jendela dan bayangan dirinya di cermin. Seorang perempuan yang dulu percaya pada cinta, kini hanya tersisa luka dan rasa malu. Seminggu berlalu sejak mobil rental itu ditarik dari rumah. Kehidupan Raras tak lagi sama. Rumah yang dulu ramai dikunjungi tetangga kini sepi seperti rumah kosong. Bahkan, suara azan dari masjid depan rumah pun terasa lebih menusuk telinga. Seolah setiap gema takbirnya adalah pengingat akan kebodohan yang membuatnya terpuruk. Namun, malapetaka yang sebenarnya baru saja dimulai. Semuanya bermula dari satu unggahan. Banyak tetangganya yang memposting pernikahannya, karena memang itu adalah pernikahan paling spektakuler di kampung mereka. Awalnya para netizen merasa iri dengan Raras. Ya, gadis sederhana seperti dia bisa menerima mahar yang sangat fantastis. Netizen merasa bahwa Raras adalah perempuan yang sangat beruntung. Namun dalam sekejap semua itu berubah. Yang tadinya rasa iri, kini berubah menjadi rasa ibah. Ada tetangga yang memberi updatean tentang berita terkini mengenai pernikahan Raras dan Arman. Bahkan soal mobil rental yang diambil kembali oleh sang pemilik menjadi topik utama. Dalam hitungan jam, video yang berisi mobil rental yang ditarik itu viral. Video yang hanya berdurasi 32 detik itu bisa mengubah keadaan dan membuat dunia sosial media semakin panas. Kasihan tapi lucu juga, cewek sekarang gampang banget dibodohin, asal dibilangin miliaran langsung percaya. Wah, mahar 1M-nya cuma dari printer warna. Begitulah tulis para netizen di kolom komentar. Nama Raras, mahar 1 miliar menjadi bahan perbincangan di berbagai platform. Bahkan beberapa akun gosip besar ikut membagikan kisahnya. Dulu berkomentar begini, pengen juga dapat suami sekaya itu. Gila, mahar 1M. Siapa sih cewek ini? Berkah banget hidupnya. Namun, keirian itu tak bertahan lama. Begitu fakta sebenarnya terungkap, segalanya berbalik arah dengan kejam. Ternyata ceweknya bego. Udah dibilang jangan gampang percaya cowok tajir kilat. Masih aja ngeyel. Pantas aja cowoknya kabur. Mungkin tahu dia matre. Begitulah komentar pedas. Raras hanya bisa membaca dengan tangan gemetar. Setiap komentar terasa seperti cambuk di wajahnya sendiri. Foto-foto pernikahan yang dulu ia unggah dengan bangga kini menjadi bahan olokan. Wajahnya diedit, dijadikan meme, diberi tulisan cek palsu 1M. Ibu Sri menangis setiap kali melihat ponselnya. Ya Allah, kenapa orang-orang tega begini? Anak saya udah hancur masih juga dihina. Katanya nelangsa. Bima sampai harus menyita ponsel Raras selama beberapa hari. Kamu jangan baca komentar itu, Ras. Mereka nggak tahu apa yang kamu rasain, ujarnya lembut. Tapi Raras tetap melihat diam-diam. Malam-malamnya diisi dengan tangisan tanpa suara di bawah selimut. Ia menatap ke langit-langit, bertanya dalam hati, kenapa semua harus terjadi padanya. Ia pernah jadi perempuan yang dipuji, dibanggakan, dan diidolakan. Sekarang ia hanya pengantin bodoh dengan mahar palsu. Sampai akhirnya, video wawancara dengan warga kampungnya tersebar. Salah satu akun gosip menulis, warga ungkap kebaikan Rara sebelum kejadian. Dia anak baik, cuma terlalu percaya. Komentar netizen pun mulai terbelah. Sebagian mulai bersimpati. Kasihan, dia juga korban.
Yang salah ya cowoknya, bukan ceweknya. Semoga dia kuat, pasti sakit banget ditipu begitu. Begitulah tulis para netizen yang budiman. Namun di antara simpati itu masih banyak yang menusuk. Ya siapa suruh mau duit instan. Karma tuh, lihat aja nanti, pasti dijadikan konten motivasi. Dan inilah komentar para netizen yang maha benar. Setiap kalimat terasa seperti pisau. Raras hampir tak berani keluar rumah. Ia bahkan menolak ajakan teman-teman lamanya untuk bertemu. Suatu malam, saat hujan turun deras, Raras duduk di teras rumah. Ia menatap layar ponselnya, di mana video dirinya yang menangis diam-diam di depan rumah diambil dari jauh. Kini viral dengan jutaan penonton. Di bawah itu tertera caption yang begitu menusuk. Beginilah nasib pengantin mahar 1M. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mas Arman, bisiknya lirih. Kamu tahu nggak? Semua dunia tahu aku dipermalukan, katanya lirih. Bima tak bisa berbuat banyak. Dia mengerti bagaimana perasaan adiknya saat ini. Udah Ras, jangan nangis lagi. Kita bakal cari dia. Aku janji, aku nggak akan biarin kamu disalahin sendirian, kata Bima. Raras menatap wajah abangnya, lalu mengangguk pelan. Mungkin benar, dunia boleh menertawakannya, tapi ia masih punya keluarga yang tak meninggalkan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kalau dia masih hidup, Mas Bima, aku cuma mau tahu satu hal, katanya lirih. Apa? Tanya Bima. Kenapa dia tega menjadikan cinta aku sebagai bahan penipuan? Jawab Raras. Angin malam berhembus pelan, membawa sisa suara hujan dan kegetiran yang masih menggantung di udara. Dan di layar ponsel Bima, satu notifikasi baru muncul dari polisi. Ada jejak aktivitas bank atas nama Arman Hadi Santosa. Malam itu di tengah kepedihan dan cibiran dunia, secercah harapan kecil muncul. Bukan untuk mengembalikan uang, bukan untuk menebus rasa malu, tapi untuk mencari kebenaran di balik kebohongan yang hampir menghancurkan hidup Raras. Bukan hampir, melainkan sudah. Ya, kebohongan yang sudah menghancurkan hidup Raras. Sudah hampir sebulan sejak Raras ditinggalkan. Namun luka itu belum juga mengering. Ia masih kerap terbangun di malam hari, memandangi potongan cek bernilai 1M yang kini kusut di meja kamarnya. Bukti nyata dari kebohongan yang membungkus cintanya. Sampai pagi itu tiba, sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Bima. Nada bicaranya berubah tegang setelah beberapa detik berbicara. Raras yang duduk di ruang tamu langsung menatapnya dengan wajah penuh tanya. Kenapa, Mas? Bima menutup telepon, menatapnya dengan mata yang sulit dibaca. Ras, polisi nemuin Arman. Suasana rumah seketika membeku. Ibu Sri menatap dengan mata membesar. Apa? Di mana dia? Di kota sebelah, di rumah kontrakan kecil di pinggiran pasar. Polisi udah amankan dia, jawab Bima menjelaskan. Raras tak tahu harus senang atau takut. Tubuhnya gemetar. Bukan karena rindu, tapi karena amarah yang menumpuk selama ini. Laki-laki yang dulu datang dengan mobil mewah dan janji manis, kini ditemukan di tempat kumuh, hidup dari hasil menjual motornya. Siang itu mereka berangkat ke kantor polisi. Raras, Bima, Pak Wiryo dan Ibu Sri duduk dalam mobil dengan wajah muram. Hujan rintik turun di luar jendela, seperti menggambarkan suasana hati yang tak menentu. Saat mereka tiba di ruang pemeriksaan, Arman duduk di kursi besi, tangannya diborgol, rambutnya berantakan, wajahnya kusam. Jauh dari kesan pria elegan yang dulu membuat Raras jatuh hati. Begitu melihat Raras masuk, ia menunduk. Masih punya muka kau, bentak Bima, menahan emosi yang hampir meledak. Arman hanya diam. Polisi di sisi mereka memberi isyarat agar tidak terlalu keras. Tapi Ibu Sri tak bisa menahan diri. Arman, kamu tahu gak apa yang sudah kamu lakuin ini? Anak saya dipermalukan satu kampung, satu Indonesia bahkan. Semuanya tahu kalau kami ditipu, kata Bu Sri emosi. Raras berdiri kaku, matanya tak lepas dari wajah pria itu. Aku cuma mau tahu satu hal, Mas. Suaranya bergetar tapi tajam. Kenapa? Tanyanya pada Arman.
Arman mengangkat kepalanya perlahan, menatap Raras dengan mata merah. Aku kepepet, Ras, jawab Arman lirih. Aku terlilit utang. Aku cuma butuh waktu, katanya lagi. Waktu? Raras hampir tertawa getir. Kau pikir waktu bisa menebus semua aib yang aku tanggung? Kau kasih aku mahar palsu, kau jual motorku, kau bikin keluargaku ditertawakan, kata Raras sangat emosi. Air mata menetes di pipi Raras, tapi suaranya tak lagi lemah. Aku nikahin kamu karena aku percaya. Aku pikir Tuhan kasih aku jodoh yang baik, tapi ternyata yang kamu kasih cuma cek kosong dan kebohongan, katanya lagi dengan nada yang tinggi. Arman menunduk lagi. Aku gak berniat nyakitin kamu, Ras. Aku cuma gak tahu harus gimana. Aku malu. Aku udah hancur sebelum kita nikah. Aku cuma pengen terlihat berharga di depan kamu, jawab Arman. Bima mendesis pelan. Berharga? Dengan nipu orang? Kamu bukan pengen dihargai. Kamu pengen dimanja kebohonganmu sendiri, bentaknya. Polisi kemudian menjelaskan bahwa Arman telah menggunakan nama palsu dalam transaksi mobil rental dan menjual motor Raras ke seseorang di pasar dengan harga murah. Semua uangnya habis untuk membayar kos dan makan selama pelarian. Nama Arman sebenarnya bukan Arman Hadi Santosa, melainkan Arman Yanto. Bu Sri menangis di kursi belakang, menggenggam tangan Raras erat. Sudah nak, jangan menangis lagi. Orang seperti dia gak pantas kamu tangisi, katanya. Raras memandangi Arman untuk terakhir kalinya. Aku cuma mau bilang mas, katanya pelan tapi penuh ketegasan. Terima kasih, karena lewat kamu aku belajar. Cinta tanpa kejujuran hanyalah jebakan, ucap Raras. Arman menatapnya, tapi Raras tak lagi punya air mata untuk pria itu. Ia berbalik, melangkah keluar dari ruangan dengan langkah mantap, meninggalkan kebohongan yang dulu ia kira adalah cinta sejati. Di luar kantor polisi, udara sore terasa lebih tenang. Bima menepuk bahu Raras. Sekarang kamu udah bebas, Ras. Bebas dari dia. Raras mengangguk, menatap langit yang perlahan cerah setelah hujan. Mungkin memang begitu cara Tuhan bekerja, menghancurkan sesuatu yang palsu, agar ruang di hatinya bisa diisi oleh sesuatu yang benar. Namun, jauh di dalam dirinya, masih tersisa satu rasa. Bukan cinta, bukan rindu, tapi penyesalan. Karena dia pernah begitu tulus mencintai seseorang yang sebenarnya tak layak dia cintai. Besoknya, Raras ke pengadilan. Udara pagi di pengadilan agama terasa berat. Langit mendung, seolah ikut menahan napas atas apa yang akan terjadi. Raras duduk di ruang tunggu dengan jilbab abu-abu sederhana. Wajahnya tenang tapi matanya menunjukkan sisi luka yang dalam. Di tangannya, ia menggenggam map coklat berisi berkas permohonan pembatalan pernikahan. Di sebelahnya, Ibu Sri menggenggam tas dengan erat. Sudahlah nak, katanya pelan. Anggap ini bukan akhir, tapi permulaan baru. Raras hanya tersenyum tipis. Ia tahu ibunya berusaha menenangkan, meski hatinya pun sama remuknya. Sidang pagi itu berlangsung cepat. Hakim yang menangani perkaranya sudah menerima bukti-bukti kuat. Mahar berupa cek palsu bernilai 1 miliar, data mobil yang terbukti mobil sewaan, dan laporan polisi bahwa Arman telah melakukan penipuan dan juga pemalsuan identitas. Raras menatap meja hakim dengan tenang saat namanya disebut. Saudari Raras, apakah saudari yakin untuk mengajukan pembatalan pernikahan ini? Raras menarik napas panjang. Saya yakin, Yang Mulia, pernikahan ini tidak dilandasi kejujuran, dan seluruh mahar yang diberikan adalah palsu. Tidak ada kehormatan tersisa dalam ikatan ini, jawabnya dengan mantap. Hakim mengangguk perlahan, menatap berkas di tangannya. Baik, berdasarkan fakta dan bukti, maka majelis hakim menyatakan pembatalan pernikahan antara saudari Raras dan juga Arman Hadi Santosa dikabulkan. Suara palu diketukkan sebanyak 3 kali, dan seketika dada Raras terasa lega. Bukan karena ia bahagia, tapi karena beban yang menindihnya selama berbulan-bulan akhirnya terangkat. Ia menunduk, menitikkan air mata yang bukan lagi air mata sedih, melainkan air mata pelepasan. Ibu Sri memeluk bahunya dengan hangat. Sudah selesai nak, kamu sekarang bebas.
Beberapa minggu kemudian, kabar datang dari pihak kepolisian. Arman resmi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas kasus penipuan dan pemalsuan dokumen. Raras mendengar kabar itu tanpa ekspresi. Tak ada lagi kemarahan, tak ada dendam. Ia hanya diam, menatap sore dari jendela rumahnya. Di luar, anak-anak kecil berlarian di gang, membawa gelembung sabun. Suara mereka membuatnya tersenyum samar, seolah menjadi penghiburan. Rara sadar, hidup terus berjalan. Dunia tak berhenti hanya karena hatinya sempat hancur. Untuk semua kenangan, mulai dari foto, dan segala sesuatu yang menurutnya tak penting, Raras memilih membakarnya. Namun jika barang itu masih bisa digunakan, dia memilih menyimpannya. Mungkin suatu saat bisa dia manfaatkan untuk hal yang lain. Ya, Raras memang kecewa, tapi dia tidak mau mubazir. Kalau baju, aksesoris yang sekiranya masih bisa dipakai, dia tidak akan membuangnya atau membakarnya. Kecuali foto-foto pernikahan, dan hal yang tidak penting lainnya akan dia musnahkan. Supaya dia bisa lebih cepat melupakan masa lalu itu. Tentu tak akan mudah. Bahkan mungkin sampai 10 tahun ke depan, Raras akan terus mengingat kejadian ini. Kini rumah Raras kembali seperti semula. Para tetangga sudah mulai berdatangan lagi. Bahkan mereka memang sengaja datang untuk menghibur Raras. Bahkan tidak sedikit pun menyinggung masalah yang terjadi. Mereka memang datang untuk menghibur Raras dan keluarganya. Memberi dukungan moral sebagai tetangga. Bahkan Raras dan keluarganya juga sudah melupakan apa yang terjadi. Mereka memaafkan. Ya, hal biasa jika menjadi perbincangan di saat punya masalah. Karena sejatinya semua manusia tak akan pernah selamat dari mulut manusia yang lainnya. Ya, begitulah hidup yang harus dijalani. Kini Raras mulai menata hidupnya kembali. Dia mulai sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan karena namanya sudah cukup dikenal, dia memberanikan diri untuk membuat konten. Ya, kita ketahui bersama bahwa dunia perkontenan saat ini bisa menghasilkan uang. Ia berjualan, membuat A Day in My Life, dan banyak lagi konten lainnya sembari bekerja. Ya, selama ini Raras bekerja di kantor desa di kampungnya. Dan beberapa bulan terakhir dia harus vakum sementara untuk mengurus masalahnya sampai selesai. Dan kini Raras sudah kembali dengan dirinya yang baru. Dengan Raras yang berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke Bunda, demikian kisahnya. Semoga bisa diambil pelajaran ya. Jangan mudah percaya dengan orang baru. Ya terkadang orang itu memang benar-benar baik. Tapi ya terkadang seperti kasus Raras ini. Jangan sampai keluarga kita ada yang mengalaminya ya. Karena kita tahu malunya akan sampai dibawa mati. Semoga kita semua selalu dilindungi dari orang-orang yang berniat jahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.